Ibu Yati, dok perempuan tangguh dari GKN Bantarsari, Cilacap. Jumpa lagi bersama saya Ritson Manyojo. Saya sangat berbahagia. Saya berada di satu desa dan di desa ini kami sudah bergerak, berpindah, berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, mengunjungi saudara yang mereka membutuhkan belas kasihan Tuhan. Dan bersama dengan saya sudah ada seorang ibu yang juga hebat, sudah melahirkan 6 anak dan suaminya 1, betul ya Bu ya? Ya, 4 cucu. 4 cucu. Ya, ibu dengan ibu siapa Bu? Ibu Yati Kristiani sekarang. Ibu Yati Kristiani, baik. Ibu Yati, kalau berkenan menceritakan kisah hidup Ibu Yati. Ya, di Tuhan saya sekarang ada di dalam ciptaan baru bersama Kristus. Kalau dulu saya dilahirkan di keluarga yang belum percaya, namun oleh karena kasih Tuhan, saya diselamatkan, bukan orang yang menginjili, tetapi Tuhan sendiri dengan memberikan sinar kemuliaannya. Dari situlah saya percaya bahwa Tuhan ada, dan akhirnya saya percaya kepada Tuhan Yesus. Itu tahun berapa Bu? Tahun 1984 ya. 1984. Iya. Itu dalam keadaan apa? Ya, waktu itu zaman hujan galunggung lah, ayat 19:3-19:4 itu. Ya, dari situ banyak orang ketakutan juga karena hujan abu. Ya. Tetapi pas waktu itu saya ada di Cilacap, saya sedang belajar mudiste. Ya. Akhirnya orang yang saya tinggali itu kan masih paman dari mama saya. Ya. Dan saya pergi ke gereja. Pergi ke gereja, mereka pada nyanyi-nyanyi, pujian-pujian. Terus saya cuma duduk-duduk, tapi di sebelah kiri dari pojok gereja itu ada sinar Tuhan yang menyinari, sehingga saya melihat sinar itu yang belum pernah saya lihat, dan rasanya sejahtera sekali, damai. Dan saya tanya, sinar apa ini Tuhan? Nah, tapi saya diam, saya nggak berani ngomong apa-apa karena hanya juga saya di tahu. hati ya? Iya. Nah, terus malamnya pulang saya biasa melakukan juga ya iman saya yang dulu, sholat apa, dan juga saya datang ke daerah Cilacap juga saya ngaji apa. Tetapi setelah saya tahu itu, akhirnya saya hanya berdoa, kalau benar Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memberikan keselamatan, ya saya tidak takut lagi mati, dan saya mau percaya kepada Tuhan. Karena saya takut mati kalau saya ini banyak dosanya, nanti kalau dosanya sama-sama 1 kilo, berarti saya nggak selamat. Apakah separuh di neraka, apa separuh di surga? Jadi saya dari situ juga sudah mulai, saya takut akan hidup saya nantinya, karena saya tahu diajarin juga ada hidup, ada kematian, ada neraka, ada surga. Jadi orang itu harus memilih salah satunya. Puji Tuhan, di usia saya 17-an tahun saya bisa memilih jalan kebenaran. Saya percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi masih di usia pradewasa ya? Iya. Artinya waktu itu masih non-Kristen, datang ke gereja. Iya. Dan disitulah melihat langsung sinar cahaya. Iya. Dan hanya ibu yang menyaksikannya. Iya. Dari sejak itulah terjadi perubahan drastis. Iya. Nah, bagaimana ibu benar-benar sudah full menyatakan diri ikut Kristus Yesus? Ya, tantangan banyak, tapi saya nggak ini ya. Iya, maaf, iya, maaf. nggak Saya apa-apa. nggak. Iya, Ya, iya. banyak tantangan dari keluarga, dari orang tua pun banyak tantangan. Iya. Tetapi karena itu sudah pilihan Tuhan, dan Tuhan memanggil saya untuk menjadi anaknya. Jadi walaupun dari keluarga saya sempat diusir, nggak diakui jadi anak, Yeah. puji Tuhan akhirnya ada waktu
itu bapak yang Ya. tidak apa-apa, kamu kalau mau percaya Tuhan, Oh, jangan tanggung-tanggung, percaya Tuhan, kamu jadi guru Injil aja. Oh. Dan nasihat bapak ini tahu-taunya bahwa dia adalah gereja Advent di Bandung. Dia pegawai pemerintahan, dan setelah itu saya jalani apa yang dikatakan oleh bapak. ya. Itu terus saya pergi belajar Alkitab di Sekolah Teologi Simpson di Semarang. Iya. Puji Tuhan, setelah itu 1 tahun kasih mula-mula ada, dan jadi saya memberitakan keselamatan Tuhan Yesus, bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain kecuali nama Yesus yang bisa menyelamatkan, menebus dosa manusia, mengampuni, dan juga itu harapannya tidak mudah-mudahan dan pasti. Wow. Tentu tidak akan disebutkan di mana Ibu tinggal dan berasal, tetapi ketika saya berada itu luar biasa. Sejarah perjalanan sudah hampir 30 tahun ya Bu ya. Iya. Dan berkembang, Tuhan pelihara sampai hari ini, betul ya Bu? Iya, Ya. Tuhan, ya. Dan anak-anak juga sehat gitu ya Bu ya? Ya, puji Tuhan, kami dibarengi pelayanan perintisan di tempat ini. Ya. Kami dipercayakan Tuhan 6 anak, dan saat ini yang sudah berkeluarga 3 anak, yang belum 3, yang bontot masih kuliah, dan cucu 4. Dan puji Tuhan, pelayanan dari awalnya sih banyak pelayanan ya, 150-an ada jemaat. Yeah. Namun berkembangnya, berjalannya waktu, sudah mencetak ada 5 hamba Tuhan dari gereja yang kami layani. Ada di Kediri, ada di Kalimantan, juga ada di Jakarta ya, puji Tuhan. Sudah melahirkan ya? Iya, sudah melahirkan Generasi ya. untuk pelayan-pelayan bekerja di ladang Tuhan. Iya, puji Tuhan. Ya, jadi setelah mengikut Kristus Yesus Tuhan sempurna pelihara, tak pernah berkekurangan. Benarkah demikian Ibu? Ya, namanya hidup pasti enggak mulus. Apalagi kami yang didasari dengan iman tadinya nggak tahu, pemeliharaan Tuhan ada. Sekalipun mungkin ada waktunya tidak ada, ya kami mengucap syukur, tetapi mujizat Tuhan ada. Nah, puji Tuhannya, waktu anak-anak kami masih kecil, ya jemaat belum mengerti hal perpuluhan memberi, hanya sekedar ya. Kami seringkali Tuhan itu ngomong, nanti ada berkat. Zaman dulu kan lewat pos vessel ya. Saya bilang sama suami, Pak, nanti ada berkat 4.000 atau 5.000, itu tepat ada berkat. Dan itu suara Tuhan sendiri yang ngomong. Dan juga, Pak, nanti ada tamu, Pak, mau kirim berkat, itu juga Tuhan yang ngomong. Ya. Selama Ibu menjadi pengikut Kristus, beberapa kali juga saya dengar mendoakan orang sakit, orang kesusahan, dan lain-lain, dan mereka semua dipulihkan. Ya, puji Tuhan, karena dulunya saya itu kakek saya dukun, dan akhirnya kalau kakek saya mau apa-apa kan saya yang bikin sesaji pasren gitu ya. Saya ngikutin sama orang tua, saya nggak menolak, tetapi puji Tuhan, saya tahu kalau di luar Yesus aja bisa melihat, apalagi yang percaya Tuhan Yesus, masa nggak bisa melihat di dalam alam roh. Jadi memang penggenapan di dalam kehidupan saya belum lama ini. Saya dulu kalau dengar suara Tuhan, apa-apa Bapak kadang sering bilang ngomong, Mak jangan seperti itu, nanti Mama dikira dukun. Ya enggak, saya itu lihat Tuhan yang ngomong, saya dengar suara Tuhan, jadi saya tetap bantah, saya bilang gitu. Ya akhirnya kesini suami bilang, Mak, kalau memang Mama itu karunia seperti itu, ya Mama terus minta hikmat Tuhan. Dan diteguhkan dengan adanya suami sakit, tiba-tiba sakit, ada penyumbatan saraf, dan saya hanya berdoa, saya bilang, dalam nama Yesus, roh kehidupan taruh buat suami saya, Tuhan. Saya belum siap, Tuhan, suamiku dipanggil Tuhan, masih ada anak-anak yang belum tuntas sekolah, dan juga rumah tangga. Dalam nama Yesus, darah Yesus, dari ujung rambut sampai ujung telapak kaki, Tuhan urapi dengan darah-Mu, beri roh kehidupan untuk suami saya, apapun saya mau bayar nasar kepada Tuhan. Nah akhirnya setelah suami saya sembuh, dirawat di RSUD,
1 minggu dan kami pulang, kami punya nasar dan kami mulai berdoa puasa dari jam, misalnya saya mulai jam 8 sore ya sampai jam 8 atau 9 sore saya baru makan. Saya niatnya mau puasa 40 hari, tetapi waktu saya pujian penyembahan karena saya komitmen, jam 3 saya harus bangun berdoa. Waktu saya menyembah, saya angkat tangan, saya menangis, suara Tuhan jelas sekali. Bukan saja 40 hari, kamu 100 hari kamu bisa. Aku akan lakukan segala sesuatu untuk kamu. Tuhan ngomong seperti itu. Akhirnya saya lakukan doa puasa itu 101 hari persis. Luar biasa. Yang terakhir Ibu, sekarang dengan keluarga sudah semua rukun kembali, guyup lagi, baik orang tua, saudara-saudara, kakak adik, seperti apa? Ya, puji Tuhan. Awalnya bapak saya yang tadinya susah sekali. Nah, kalau adik saya 2 langsung mau percaya Tuhan, dan yang 1 juga pernah sekolah di Jakarta, hamba Tuhan, tetapi karena pilihannya cinta dunia waktu PKL, akhirnya dia tinggalkan Tuhan, dia PKL, nikah dengan menyeberang dengan orang seberang, akhirnya nggak setia. Dan tapi yang 1 setia dapat jemaat yang saya layani, puji Tuhan sampai sekarang. Dan puji Tuhan ada 3 keluarga yang sudah diselamatkan, dan Bapak Mama sudah percaya Tuhan, sekalipun Bapak sudah pulang ke Firdaus, ke rumah Bapak, tetapi Mama saya baru percaya dan sekarang sudah minta untuk dibaptis. Dan mengalami mujizat Tuhan karena beberapa hari sakit dan secara ini fisik nggak mungkin akan hidup, akan sembuh, tetapi waktu kami pelayanan ke sana dengan suami, dengan tim, kami adakan pelayanan, suami mengadakan pelayanan ritual dan pembasuhan kaki. Akhirnya semua anak, mantu, cucu berkumpul bersama, baik yang sudah percaya, yang belum percaya. Akhirnya semua minta ampun sama Mama dan semua sehati. Akhirnya Tuhan mengampuni, memulihkan, memberikan kesejahteraan, dan Mama saya sekarang sudah bisa berjalan kembali. Luar biasa Tuhan. Terakhir, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada mereka yang masih ragu ya untuk mendengar dan mengikuti panggilan Tuhan? Ya, untuk saya sebagai murid Tuhan, saya tetap supaya orang yang sudah ada di dalam Kristus janganlah sampai tinggalkan Kristus, dan misi setiap orang yang sudah diselamatkan seperti dikatakan Tuhan tidak menghendaki seorang pun untuk binasa. Marilah percaya kepada perkataan Tuhan yang memegang kunci kerajaan surga, dan Dia yang akan menjamin hidup kita, tidak mudah-mudahan tapi pasti bahwa Yesus adalah kunci pemegang kerajaan surga, dan di sanalah kita akan bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga, memiliki hidup yang kekal. Wow, super excellent. Terima kasih banyak atas perbincangan singkat ini Ibu. Saya sangat dimotivasi, diinspirasi, dan diberkati bahwa kehadiran Ibu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, gitu ya Bu ya. Amen. Doa kami, Ibu dan keluarga terus setia melayani Tuhan. Amen. Banyak orang merasakan belas kasihan Allah. Amin. Demikian sahabat, kiranya apa yang disaksikan kali ini dapat memberi penguatan buat kita sekalian bahwa Tuhanlah yang memanggil kita, bukan kita yang memanggil Tuhan. Itu sebabnya buka selalu hati atas panggilan Dia. Iso ora iso, kudu iso. Richard Wajojo, Ibu. Amin, Ibu Yati. Ibu Yati. Salam bahagia, salam sukses selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Marilah terus melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata orang biasa. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menyaksikan kisah inspiratif Ibu Yati, perempuan tangguh dari GKN Bantarsari, Cilacap. Semoga teladan. Hidupnya mengingatkan kita semua untuk tetap setia, berjuang, dan melayani dengan hati yang tulus. Tuhan Yesus memberkati.